Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 29 Januari 2025 bersama saya, Frater Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Mari kita datang pada Tuhan dan memohon rahmat-Nya agar kita dikuatkan dalam membina iman kita kepadanya. Mari menimba semangat darinya seraya merenungkan Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Yesus banyak menggunakan perumpamaan untuk mengajar. Kali ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih, penabur, dan tempat di mana benih itu jatuh. Benih itu bagaikan sabda. Sabda yang ditabur pada orang di pinggir jalan adalah gambaran orang yang mendengar sabda, tetapi kemudian iblis mengambil sabda yang telah ditanam itu. Sabda yang ditabur di tanah yang berbatu menggambarkan orang yang mendengar sabda dan segera menerimanya dengan gembira.
Namun sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kalau mendapatkan penganiayaan dan penindasan karena sabda yang diterima, mereka segera murtad. Sabda yang jatuh di antara semak berduri menggambarkan orang yang mendengar sabda, namun dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan duniawi sehingga tidak berbuah. Lain halnya dengan sabda yang jatuh ke tanah yang baik, karena itu menggambarkan orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah, bahkan sampai banyak. Tampaknya keempat tipe orang yang menerima sabda itu mampu menjadi refleksi bagi kita. Sejauh mana kita telah beriman? Apakah kita sudah sepenuhnya beriman pada Tuhan? Apakah kita belum memiliki iman sehingga mudah tergoda oleh iblis? Apakah kita merasa beriman pada Tuhan, tetapi hanya dalam keadaan tertentu saja, sehingga ketika menemui cobaan hidup akan mudah meninggalkan Tuhan? Apakah kita sudah mencoba beriman, namun masih terhalang dengan berbagai kekhawatiran duniawi? Atau, apakah kita sudah beriman sepenuhnya pada Tuhan dengan menaruh pengharapan kita hanya kepadanya? Marilah kita berdoa. Allah Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu selalu mengundang kami untuk semakin beriman kepadamu. Namun seringkali kami kurang setia membina iman kami, sehingga kami masih tergoda untuk berbuat dosa, mudah menyerah, dan terlalu mengkhawatirkan urusan duniawi. Maka ya Bapa, kami mohon bantulah kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu selalu setia kepadamu dan menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.